untuk para penonton, jangan lupa subscribe, komen, share, dan nonton. Oke, selamat sore. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nafas, kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa ada di tempat ini dan kami bisa bertemu dengan narasumber saya. Sebelum daripada kita membahas Otsus jilid 1 ke Otsus jilid 2, di sini saya akan memperkenalkan identitas saya. Atas nama saya Demianus Iyai. Saya sebagai aktivis mahasiswa di Setia Umal Mandiri Jayapura. Sekian untuk penjelasan identitas saya. Saya kasih kesempatan kepada narasumber saya untuk menjelaskan identitasnya. Terima kasih banyak. Selamat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Semi Gubai. Saya sebagai mahasiswa kampus USTJ, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Saya juga sebagai aktivis kampus. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari identitas narasumber saya. Kita langsung masuk pada poin pembahasan Otsus jilid 1 ke Otsus jilid 2. Di sini poin yang pertama. Menurut saya sebagai pribadi saya, untuk Otsus ini kenapa sampai bisa ada di tanah Papua, itu kembali kita lihat ke sejarahnya. Ya. Dari sejarahnya saja sudah kacau balau di sana, yaitu sejarah pada saat penentuan nasib sendiri antara rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia, di mana pada saat itu kan waktu itu PPRA itu terjadi antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Di situ kan di situ kan ada di bawah UNTEA. Ya. Pada saat 1969 kan. Sebenarnya itu pada saat penentuan nasib sendirinya itu juga harus dikawal oleh UNTEA. Militer UNTEA turun ke tanah Papua. Setelah itu bagaimana dia kawal rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia, militer Indonesia. Tetapi pada saat itu dia berikan langsung semuanya kepada pemerintah Indonesia untuk menangani semuanya itu. Setelah itu sudah diberikan, waktu itu juga pemerintah Indonesia memakai sistem musyawarah. Ya. Yang seharusnya secara hukum internasional penentuan sendiri itu harus one man one vote pada saat itu, iya kan? Iya. One man one vote, yaitu dimana kasih satu orang untuk memilih. Seluruh rakyat Papua harus pilih, tapi yang pilih itu pada saat itu perwakilan hanya 1025 orang. Dipilih juga waktu itu dipaksa dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua pada saat itu 1969 penentuan sendiri. Ya. Dari situlah terjadi ketidakbenaran itu terlahir gitu. Terlahir hingga sekarang. Jangan heran kalau macam semua konflik terjadi tanah Papua, pembunuhan sana dan sini. Yang kita tahu juga itu sekarang itu militer sudah masuk, sudah 200 berapa 50 orang kan, 45 orang yang sudah dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Dibunuh kan oleh militer Indonesia. Ini salah satu pelanggaran HAM yang masih belum diselesaikan di sana. Ini berdarah juga belum diselesaikan di sana. Biak berdarah, wamenat berdarah, wasiat berdarah belum diselesaikan karena sejarah sudah terjadi pada saat PPRA itu, yaitu ketidakbenaran. Ya. Sejarah itu saya baca di Abdan dia bukunya ini. West Papua dan penentuan sendirinya dalam hukum internasional milik jangki. Di kampus USTJ oleh Victor Yemo. Jadi saya tahu dia sejarah dari sini. Dari sini saya tahu sejarah tentang Papua pada saat penentuan sendiri. Ya. Ya dari situ sampai hingga sekarang itu
pelanggaran HAM itu terjadi. Makanya sampai pelanggaran HAM ini mereka bawa ke internasional. Tentang masalah Papua ini mereka bawa ke internasional, membicarakan tentang harus terjadi penuntunan sendiri bagi rakyat Papua. Ya. Itu waktu itu yang sekali diminta oleh rakyat Papua. Karena hal-hal seperti rakyat Papua meminta kemerdekaan, itulah terjadi dari tahun ke tahun, terjadi operasi militer sana dan sini. Dari Orde Lama di bawah pemerintahan Soeharto terjadi serangan militer di sana. Terus perjanjian Orde Lama, Orde Baru, terus terjadi serangan militer di sana lagi sampai otonomi khusus diberikan lagi. Otonomi khusus diberikan lagi. Ini sebenarnya tidak sah juga. Kenapa tidak sah? Karena begini. Pada saat berapa hari kemudian waktu otonomi khusus mau diluncurkan, TSL Luas dan kawan-kawan Tombeanal itu mereka sudah berencana untuk bagaimana masuk ke presiden dan meminta kemerdekaan Papua. Setelah itu mereka bentuk tim 100, jalan ke Jakarta, tiba di Jakarta bertemu dengan siapa? Habibie kah? Iya, Habibie. Pada saat itu. Ya. Dan dari situ mereka minta begini kepada Habibie, kami mau minta Papua untuk menentukan nasib sendiri, kami ingin merdeka. Tapi Habibie bilang begini, pulang dan renungkan masing-masing karena kalian. Dari situ tim 100 mereka pulang dan mereka macam merasa wah gitu. Nah dari situ setelah Otus mau lahir itu kan dia sudah bentuk presidium itu macam buat Otus dia semakin lama begitu. Semakin karena presidium itu ada makanya Otus ini macam tidak ini begitu. Setelah sudah bunuh TSL Luas itu mati, itu baru langsung Otus itu dia kasih kepada rakyat Papua. Pada saat 2001 itu. Ya. Itu Otus ini itu uang darah. Otus adalah uang darah yang diberikan pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua. Kenapa saya bilang uang darah? Karena TSL Luas itu dia mati. Dia mati baru dikasih Otus ke tim 100 itu lagi. Kenapa terbentuk tim 100? Karena ada presidium. Lo punya ada presidennya yaitu TSL Luas dengan Tombeanal. Sudah bentuk itu untuk mau menuju kemerdekaan. Tapi karena TSL Luas mati sudah langsung tim 100 pergi minta Otus itu. Jadi itu Otus itu ada karena di situ. Ya. Sekarang menurut Bung Semi, apa itu Otsus? Kalau Otsus sendiri itu di mana semua rakyat Papua dia mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan, keadilan, keharmonisan. Tidak ada intimidasi, tidak ada namanya lagi militer masuk ke tanah Papua. Tidak ada namanya pelanggaran HAM, pembunuhan sana sini, tidak ada. Baru kita tahu kan undang-undang diberikan ke nomor 1 tahun 2001, tapi diubah lagi ke dalam nomor 1 tahun 2008 tuh, yang terdiri dari 79 pasal undang-undang itu. Undang-undang ini sebenarnya itu kewenangan tuh ada di daerah provinsi Papua, yaitu di mana bupati dan gubernur itulah yang mereka mengatur tentang Otsus itu. Bupati juga harus orang Papua asli. Gubernur juga harus orang Papua asli. DPRD juga harus orang Papua asli. MPR juga harus orang Papua asli. Semua harus orang Papua asli. Tapi yang terjadi OAP juga ada dalam situ itu Otsus. Apakah militer masuk dari tanah Papua, dari luar ke tanah Papua itu juga Otsus? Ini bukan Otsus namanya. Jadi Otsus tidak memberikan rasa keseimbangan, kesejahteraan kepada rakyat Papua. Sebenarnya Otsus harus memberikan rasa keseimbangan, kesejahteraan kepada rakyat Papua itu sendiri. Iya. Nah, sekarang menurut Bung Semi, berapa dana Otsus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat?
Dana otsus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah itu sudah yang saya ikuti pada saat media tanggal 11 Maret 2020 kemarin, di mana rapat tertutup rapat terbatas antara Presiden Indonesia kepada kabinetnya itu. Di situ Presiden Indonesia menyebutkan bahwa 94,24 triliun rupiah yang dikasih keluarkan. Dan itu dana paling besar katanya. Lumayan besar ya? Iya, itu dana paling besar Iya, katanya yang dikasih keluarkan pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua. Tapi ya dana besar tuh untuk provinsi Papua, untuk Papua Iya, iya. yang harus diatur di dalam situ. Ya, sekarang menurut Bung Semi, apa tanggapan rakyat Papua dan elit politik terhadap Otsus Jilid 2? Siap. Untuk tanggapan rakyat dan elit politik tentang otonomi jilid 2. Ya. Di mana tanggapan rakyat itu begini dan elit politik. Dana otsus besar yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah itu semua uang-uang itu tidak tahu kelolanya dari pejabat-pejabat Papua itu seperti apa, tidak tahu. Kemarin aksi demo mau Papua dari Timika sana. Iya. Itu mereka bilang begini, kami tidak merasakan namanya itu apa nih, kemarin tanggal berapa itu, tanggal berapa kemarin ya, Juli 2020 Iya, di 2020. Timika sana tuh mau begini, kami tidak merasakan namanya otsus itu. Otsus, ya. Cuma hanya pejabat Papua yang pakai mobil mewah, semua itu sebenarnya uang kami itu dong pakai, kami tidak rasakan semua itu. Jadi pejabat Papua dong pakai uang itu semua. Nah, jadi rakyat Papua ini semua tidak mendapat keseimbangan dengan namanya otsus. Militer juga sana sini terjadi di Papua. Berarti rakyat Papua sangat menderita ya sekarang. Sangat menderita sekali, tidak ada keseimbangan. Di sisi kesehatan, sebenarnya kesehatan dia harus gratis. Iya, iya. Pendidikan dia harus gratis. Ini kan undang-undang sudah ada tuh. Iya. Harus gratis. Setelah itu namanya pertanian dan lain sebagainya macam tuh coba dana respect juga tuh kurang keseimbangan juga tuh. Yang dia matulah rakyat Papua. Terus di sisi pendidikan saya sudah tidak terlalu ini sekali. Coba untuk saya sendiri. Misalnya teman-teman lainnya semua, namanya beasiswa saja itu tidak seimbang sekali. Sebenarnya rakyat Papua harus mendapatkan itu semua, otonomi khusus dari beasiswanya, tapi tidak ada. Semua juga main itu mungkin orang dalam juga. Terus teman juga sebenarnya harus milik orang asli Papua, tapi di situ juga ada orang pendatang yang dikasih. Iya. Itu karena orang dalam juga di situ, orang dalam. Ah ini yang bukan namanya otonomi khusus. Berarti dana otsus ini mereka jadikan elit politik ya? Ya, kebanyakan jadi politik itu, kebanyakan sekali banyak elit politik. Setelah itu, memang benar-benar rakyat Papua tidak merasakan namanya otsus itu. Iya. Menderita sekali, tidak punya rasa keseimbangan. Iya. Nah, sekarang menurut Bung Semi, Otsus ini kapan akan berakhir? Oke. Kita lihat dari tanggapan apa. Iya, otsusnya akan berakhir. Waktu itu kan terjadi apa? Aksi rasisme tanggal berapa, 16 toh? 16 Tanggal 19 itu kan demo. demo. Di sana itu waktu itu saya baru tahu tuh pada saat pernyataan Bapak Gubernur. OSUS akan berakhir, akan berakhirnya OSUS pada tahun 2001 dan seterusnya. Itu semua kembali ke rakyat Papua. Rakyat Papua mau pilih yang mana? OSUS atau referendum
Iya. Ya, also itu referendum. Baru saya mulai dengar informasi baru kemarin lagi dari media di sana, yaitu dari media-media dan diskusi teman-teman mengenai data dan fakta yang sudah ditemukan. Itu otonomi khusus dia akan dananya itu akan berakhir di tahun 2001. Setelah itu dia punya undang-undangnya akan berakhir di tahun 2026 besok. Oke. Oke, baik. Sekarang menurut Bung Semi, solusinya seperti apa terhadap Otsus Jilid 2? Siap. Terima kasih banyak. Untuk solusinya Otsus Jilid 2 yang pastinya adalah kembali ke rakyat Papua. Iya. Saya semua rakyat Papua itu pilih Otsus itu dia harus tolak. Iya. Otsus dia harus tolak. Itu semua rakyat Papua itu minta semua Otsus dia harus tolak. Pejabat Papua beberapa dari tim itu mereka sedang berusaha untuk Otsusnya harus diperpanjang. Tapi jangan pejabat Papua semua elit politik jangan pernah angkat haknya suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan di mana rakyat meminta bahwa Otsus ditolak. Sesuai dengan pernyataan Bapak Gubernur, semua kembali ke rakyat Papua yang menentukan, dan harus referendum terjadi di tanah Papua. Harus. Itu diharuskan sekali. Karena jelas ini rakyat yang meminta, keseimbangan tidak ada. Sudah terjadi pada saat aksi kemarin di Papua. Terus terjadi lagi pada saat terjadi lagi pelanggaran HAM, terus terjadi. Militer dikasih kerak masuk ke dalam tanah Papua. Ini bentuk pelanggaran HAM yang paling tidak benar sekali dalam Otsus sebenarnya itu yang tadi kita sudah jelaskan tuh, di mana dia mengatur dirinya sendiri untuk mendapat kesejahteraan, tapi tidak ada. Jadi semua kembali ke rakyat Papua, dan rakyat Papua sudah menentukan, mereka sudah pilih bahwa referendum harus terjadi di Papua, yaitu penentuan sendiri bagi rakyat Papua. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber saya, Bung Semi Gobay, di mana sudah menjelaskan tentang mengapa adanya Otsus di Papua, sejarah dan apa itu Otsus, dan Otsusnya berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan apa tanggapan rakyat Papua dan elit politik terhadap Otsus Jilid 2, dan Otsus kapan akan berakhir dan solusinya seperti apa. Jadi penjelasannya sangat jelas, sehingga kami impikan bahwa Otsus ini 2021 ini harus akan berakhir, dan itu sikap kami dan impian kami. Mungkin seperti itu yang kami bisa jelaskan tentang Otsus dari Jilid 1 ke Otsus Jilid 2. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Salam. Bila ku renungkan kembali sejarah perjuangan Papua demi